Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Ketemu lagi dengan saya untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Kali ini kita masuk ke bab yang kedua di bagian yang pertama untuk pertemuan yang pertama. Baik, jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe. Baik, kita akan masuk bab kedua, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita lihat nih, ada peta Indonesia. Indonesia berdasarkan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia, adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Ya, di sini kita lihat ada kata-kata wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan undang-undang. Jadi kita akan di sini akan membahas tentang wilayah. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia atau Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, wilayah suatu negara, termasuk wilayah Indonesia, itu meliputi ada 4. Yang pertama, yaitu wilayah perairan, nih, ya. Yang kedua, wilayah daratan, ya. Yang ketiga, yaitu wilayah udara. Wilayah udara di mana? Ya, wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah perairan atau laut dan juga berada di atas wilayah udara. Dan yang terakhir yaitu wilayah ekstrateritorial. Nah, berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1953, pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah deklarasi yang kita kenal dengan nama Deklarasi Juanda. Deklarasi itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia. Dengan demikian, merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Maksudnya bagaimana? Ya, dengan adanya deklarasi Juanda ini, segala macam perairan yang berada ini, baik di antara, di sekitar, selama itu menghubungkan pulau-pulau Indonesia, nih, maka itu adalah wilayahnya Indonesia. Ya, kayak contoh ini, Pulau Jawa, ya, dengan Pulau Kalimantan, ini kan luas. Ya, walaupun dia luas, maka itu adalah bagian dari wilayah Indonesia. Berdasarkan deklarasi Juanda ini, Indonesia akhirnya menganut negara kepulauan yang berciri Nusantara, dan ini diakui oleh UNCLOS pada tahun 1982, United Nations Convention of the Law of the Sea. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke wilayah laut. Nah, berdasarkan ini kita lihat, kalau kita lihat gambar di sini, ya. Ini wilayah kita, ini misalkan daratan, ini lautan, ya. Dalam wilayah laut itu ada 3. Yang pertama disebut dengan zona laut teritorial, yang kedua zona landas kontinen, yang ketiga yaitu zona ekonomi eksklusif. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu laut teritorial wilayah Indonesia. Wilayah laut teritorial yaitu diukur dari garis pantai ini, ya. Dari bibir pantai nih sejauh berapa mil? 12 mil ke sini. Ya. 12 mil ini ke sini. Ya, ini paling jauh 12 mil. Ini yang disebut dengan laut teritorial. Nah, lalu berikutnya ini ke sini, ya, sampai dengan 200 mil, ya. Ini sampai dengan 200 mil. Ini yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif.
ya, zona ekonomi eksklusif. Ya, di sini Indonesia, kalau Indonesia punya zona ekonomi eksklusif, di sini Indonesia berhak untuk mengeksploitasi, ya, tapi tidak punya hak politis. Ya, kalau di sini yang ini Indonesia punya hak politis. Ya, lalu berikutnya apa? Kalau landas kontinen yaitu kedalaman. Kedalamannya itu 150 meter. Nah, kalau lebih dari sini bagaimana? Ya, kalau lebih dari 200 mil ini yang disebut dengan laut lepas. Nah, ini ya. Ini ini gambarnya ke sini 12 mil sini ya. Baik. Coba sekarang kalau misalkan ini kita lihat, perhatikan di sini. Ya, ini Indonesia. Ini negara Malaysia. Jika di sini kita lihat jaraknya ya. Kalau Indonesia di sini maka hitungannya adalah 12 mil dulu. Lalu sini 12 mil juga, ini punya Malaysia, ini punya Indonesia 12 mil. Sisanya apa? Sisanya ZEE. Nah, kalau kurang dari 24 mil, jaraknya bagaimana? Ya tinggal dibagi dua. Itu seperti itu. Ya. Baik, sekarang kita lihat batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, batas, tentunya suatu negara pasti punya batasnya. Wong kamu di rumah saja ada batasnya kan? Ya, batas suatu negara itu ada 3 macam. Ada batas alami, ada batas buatan, ada batas astronomis. Kalau batas alami yaitu biasanya kali, lautan, pegunungan. Itu. Kalau batas buatan ya yang sengaja dibuat, tembok, ya, terus apa namanya, pagar, tugu, itu batas buatan. Kalau batas astronomis ya pakainya garis lintang dan garis bujur. Sekarang kita lihat. Nah, di sebelah utara, barat, ya, sini selatan, di sini timur. Negara Indonesia ya berbatasan dengan negara banyak sekali, ya. Tapi yang daratan itu hanya berapa negara? 3. Yang pertama Malaysia, nih, ya, di Pulau Kalimantan. Yang kedua yaitu Papua Nugini, ya, nih di Pulau Papua. Dan yang ketiga nih di Nusa Tenggara, yaitu berbatasan dengan Timor Leste. Baik, di sebelah utara untuk daratan kita berbatasan secara langsung dengan Malaysia. Sedangkan untuk lautannya kita berbatasan dengan perairannya 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, ya, Malaysia, Singapura, Thailand, ya, Vietnam dan Filipina. Nih, ya, sebelah utara. Nah, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina. Bisa kalian singkat, perairan Masita Vivi. Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina. Sebelah selatan. Sebelah selatan kita berbatasan secara langsung daratannya dengan Timor Leste. Lalu perairannya kita berbatasan langsung dengan mana? Yaitu berbatasan langsung dengan perairan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia dengan perairan negara Australia. Sebelah barat. Nah, kalau sebelah barat kita tidak berbatasan langsung daratan. Kita hanya berbatasan di perairan, yaitu dengan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia dan perairan negara India. Sebelah timur kita daratan berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Loh, kok kita berbatasan dengan langsung samudra sih, Pak? Bukan perairan negara. Yang berbatasan dengan langsung samudra ini di timur, selatan, dan barat. Kenapa? Ingat, kan zona ekonomi eksklusif hanya maksimal berapa? 200 mil. Ya, baik. Itu terkait dengan batas negara. Nah, tadi ini dalam suatu negara itu ada wilayah daratan. Kalau daratan jelas berarti ini yang kita punyai, ya. Nah, kalau wilayah udara berarti yang berada di atas daratan Indonesia dan di atas perairan Indonesia. Sekarang, kalau wilayah ekstrateritorial itu apa? Wilayah ekstrateritorial yaitu wilayah yang berada di luar wilayah negara Indonesia. Kok berada di luar? Namanya saja ekstra. Ada 2 contohnya. Yang pertama yaitu kantor kedutaan besar. Yang kedua yaitu kapal yang berbendera.
Baik, itu wilayah ekstrateritorial. Sekarang kita lihat kekuasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, negara Indonesia nih ya memberikan jawabannya. Siapa yang berkuasa? Yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi sesuatu yang penting bagi rakyat, bagi negara, itu yang menguasai adalah negara. Entah itu di laut, entah itu di daratan. Baik, itu tugas untuk kalian. Yang pertama itu jelaskan secara singkat apa itu deklarasi Juanda. Lalu apa manfaat yang diperoleh ketika ada deklarasi Juanda. Nah, sekarang tadi saya menyebutkan ada tiga macam batas negara. Apa saja itu, berikan contohnya. Dan yang keempat, silakan lengkapi tabel ini. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga hari ini ada manfaatnya dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.